when the opportunity comes, it's too late for you to prepare. Itu persiapan Tuhan untuk something bigger. Musuh terbesar kita bukan orang, bukan waktu, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Tuhan mau kita berbaring. Iya, Sebenarnya Tuhan itu mau kita berbaring, slow, Yes. rest in His presence. Tapi seringkali kita nggak mau rest. Jadi kalau Tuhan belum kasih, artinya kita belum siap. Dan kalau Tuhan tidak kasih sesuai dengan keinginan kita, artinya Tuhan tahu itu nggak pas buat kita. Kuncinya di relasi dengan Tuhan. Ya, betul. Baru bisa menghargai proses menembus waktunya ya. Selamat datang di podcast Menembus Waktu. Kami akan mengajak saudara kasih Tuhan untuk berhenti dari Kronos dan menuju kepada Kairosnya Tuhan. Saya dengan Usman Immanuel. Dan saya dengan Vivi Bong. Hari ini kita sangat terhormat dan senang banget Pastor Andrew Gunawan tepatnya ya, dari Gereja GSJS, Gereja 1 Jam Saja. Terima kasih Pastor atas waktunya. Sama-sama dengan senang hati. Iya, kita bakal ngobrol santai nih Pastor tentang waktu pelayanan dan juga gimana caranya bikin momen rohani yang bermakna. Karena kan ini kan gereja 1 jam saja. Ya. Temanya seperti itu. Oke, kita langsung aja ya Pastor ya. Selamat datang Pastor Andrew. Yang pertama bisa Usman yang nanya mungkin. Puji Tuhan. Pastor Andrew, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Wow, sehat. Hujan. Luar biasa. Pastor Andrew, podcast ini namanya kan Menembus Waktu. Cocok banget nih Pastor Andrew untuk ngobrol sama Pastor dari GSJS. Filosofi 1 jam saja itu sangat menarik banget ya. Gitu. Kita pengen tahu nih, pemirsa juga pengen tahu di sini soal gereja 1 jam saja itu sebenarnya konsepnya itu soal durasi aja atau memang suatu konsep di mana Pastor Andrew ingin menghadirkan hadirat Tuhan dalam waktu yang padat dan sangat singkat sekali. Ya, jadi sebenarnya 1 jam saja itu revelation yang didapat oleh ayah saya ketika 2010, 2009-2010, di mana papa saya sedang membaca, di mana Yesus berkata kepada murid-murid, "Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?" Betul. Yes. Di Taman Getsemani, Iya. Tuhan berkata kepada murid-murid yang sedang tertidur karena mereka sedang berdoa, mungkin malam kali ya. Iya. Dan disitulah mulai sebuah revelation. Oke, kita akan membuat gereja yang durasinya 1 jam. Oh. Aslinya awalnya papa saya tidak menamakan itu GSJS, gereja 1 jam saja. Enggak. Awalnya itu hanya berjalan gitu aja karena dulu gereja kami itu namanya GBT Mawar Saron. Oh. Ya, ini versi yang singkat. Akhirnya orang-orang mengusulkan, "Pak, kita buat gereja yang ini, yang 1 jam saja ini, jadi gereja 1 jam saja." Nah, disingkat jadi GSJS ya. Itu awal-awal memang semua durasi ibadahnya itu 1 jam. 10, saya ingat dulu di Gen City 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. 10 kali ibadah. Saya pernah khotbah 9 kali Wow. maksimal. Keren. 9 kali 40 menit itu selesai khotbah seharian, kakinya semper. Kakinya sudah nggak bisa merasakan kaki itu. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak membatasi Tuhan dengan waktu ya pastinya ya. Dia mengatakan gereja itu kalau 1 jam saja dapat apa? Karena banyak orang kan tanya gitu. Iya. Dulu dihujat gereja sesat 1 jam saja. Ternyata setelah pandemi semuanya 1 jam saja. Betul. Ya, jadi bukan masalah seberapa panjang atau seberapa pendek waktu untuk kita ketemu dengan Tuhan atau kita bersekutu dengan Tuhan atau kita mendengarkan firman Tuhan, tapi seberapa banyak kita meresponi. Ya, jadi lebih baik kita di gereja 1 jam daripada di gereja yang 3 jam, tapi yang kita lakukan hanyalah tidur. Iya. Banyak dulu Betul. 3 jam ibadah sih, tapi ketiduran. Jadi 1 jam responnya bagus, apalagi di zaman kita yang konsentrasi orang itu semakin ya dengan adanya Reels, Shorts, TikTok, di mana orang itu scroll, Iya, betul. sedikit-sedikit scroll.
span konsentrasinya orang di zaman sekarang, di waktu sekarang itu sangat-sangat rendah dibandingkan dengan mungkin orang tua kita. Jadi kita menghadirkan GSJS, saya rasa ini tepat disingkatkan, bukan untuk menurunkan kualitas, tapi durasinya disingkatkan karena mengingat konsentrasinya manusia yang mudah buyar juga. Jadi sekali lagi, gereja kualitas kita ketemu dengan Tuhan tidak ditentukan oleh waktu panjangnya atau pendeknya, tapi bagaimana kita meresponi. Iya betul. Ya luar biasa ya, tadi pertanyaan ini sebenarnya udah dijawab di dengan pertanyaan selanjutnya. Oke. Seperti yang kayak bilang, sekarang kan semua itu serba cepat ya kan. Banyak orang mikir ibadah yang bagus itu harus lama ya Pastor ya. Ya. Harus lama supaya bisa dapat pujiannya harus lama, firmannya juga harus lama dan sebagainya ya. Gimana Pastor juga dalam gereja GSJS ini nunjukin kalau Tuhan tuh bisa kerja bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Saya selalu ingat apa yang Yesus lakukan terhadap wanita yang pendarahan 12 tahun. Dan wanita pendarahan 12 tahun itu merangkak di belakangnya Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, and suddenly her bleeding stopped. Tiba-tiba, Ya. mendadak. Jadi proses penyembuhan Iya. yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap wanita ini tidak terjadi 1 jam. Loading, Iya. buffering YouTube. Iya. Iya, iya. Gak lama ya, seketika ya. Tapi firman Tuhan berkata, and suddenly. Wah. Yes. Jadi saya pernah khotbahkan bahwa kairos Tuhan itu seringkali terjadi suddenly. Saya mengajarkan gini, contoh wanita berada 12 tahun. 12 tahun sakit, kesembuhannya terjadi tiba-tiba. Iya. Suddenly. Iya, iya. Tuhan gak perlu waktu yang lama. Iya. Iya. Yusuf, dia dari umur 17 sampai umur 30 tahun, dia di dalam penjara. Iya. Dia di dalam, dijual jadi budak, masukin penjara, dilupakan, diproses selama 13 tahun. Jauh dari orang tuanya, dia berada di dalam titik kalah, meskipun dia tetap menjaga integritasnya. Iya. Dia tetap menjaga hidup takut akan Tuhan. Tapi selama 13 tahun, sekian, dia di dalam proses. Tapi suatu hari, tiba-tiba Firaun dapat mimpi. Iya. Tiba-tiba ingatlah terhadap Yusuf. Hari itu juga Yusuf dari goa Iya. tiba-tiba naik ke ujung. Iya. Nggak perlu 1 tahun. Suddenly. Saya pernah mengajarkan tentang suddenly. Jadi kita gak tahu kapan Tuhan akan bekerja. Iya. Tapi percayalah kalau Tuhan bekerja, it can be suddenly. Wow. Itu bisa tiba-tiba aja hidupmu berubah. Tiba-tiba aja sakitmu sembuh. Tiba-tiba aja kamu dapat promosi out of nowhere. Tiba-tiba. Yes. Ya, sekian bagaimana waktu, durasi sekali lagi tidak menentukan bagaimana Tuhan bekerja. Jadi, because God can do things in an instant. Wow, keren sekali ya. Keren. Ini benar-benar Pastor Andrew dapat pewahyuan yang luar biasa nih pemirsa nih. Kita juga dapat belajar hari ini bagaimana Tuhan itu bisa bekerja seketika gitu ya. Yang membuat kita juga jangan pernah kita merasa mungkin dalam kurun waktu yang mungkin lama, mungkin memang ada yang seperti itu ya. Iya, Cuma mungkin bisa. juga ada juga kalanya Tuhan bisa bekerja seketika. Mungkin pada waktu gimana ya? Saya ketika Pastor Andrew tadi bilang seperti itu, saya keingat gini loh. Kadang ketika kita memerlukan pertolongan yang seketika, misalkan pada waktu kita kecelakaan, hampir nyaris ya mungkin mau tabrakan dan sebagainya, seketika itu juga Tuhan tolong. Iya. Ya, seperti kita mengalami, seperti tadi yang Pastor itu sampaikan, pada waktu ada seorang yang pendarahan, seketika itu juga mengalami kesembuhan. Jadi ini kita juga bisa melihat bagaimana cara Tuhan itu bekerja tuh dalam waktu itu tanpa batas yang luar biasa. Iya. Nah, Pastor Andrew, waktu itu kalau menurut Tuhan di mata Tuhan itu menurut Pastor Andrew tuh seperti apa sih waktu di mata Tuhan? Tuhan itu kayak manajer yang ngatur waktu, jadwal, atau lebih kayak pencipta momen penting? It can be both. It can be both. Tuhan, sekali lagi, Tuhan itu bisa melakukan things, momentum itu tadi, in an instant. Dan kita harus percaya bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita. Kairos Tuhan akan terjadi. Dan kalau Kairos Tuhan terjadi, kita yakin itu terjadi dan hidup kita dipulihkan. Doa kita dijawab, it can be at an instant. Tapi yang jadi
masalahnya banyak orang adalah apa yang terjadi ketika sebelum Iya, Kairos itu terjadi. iya. Banyak orang Tuhan mempersiapkan Kairos. Tuhan mempersiapkan kita di sini. Kadang itu butuh waktu. Yusuf pun dapat Kairos tiba-tiba. Tapi persiapannya tahunan. Panjang. Daud pun dapat Kairos. Tidak sampai 1 tahun dia sudah dari orang yang diburu jadi raja. Iya. Tapi persiapannya lama. Iya. Banyak orang menunggu Kairosnya Tuhan. Di situ mereka nggak setia. Menunggu Kairosnya Tuhan. Di situ mereka berontak. Mereka nggak sabar. Hanya yang Tuhan mau adalah bagaimana kita sabar ketika dan sebelum Kairos itu datang dalam hidup kita. Dan Tuhan memang adalah manajer waktu. Tuhan sudah menentukan kapan Kairos itu akan tiba. Bagian kita sabar menunggu. Ya. Dan kalau kita ngomong bukan hanya Kairos, tetapi kalau kita ngomong tentang Kronos yang Tuhan, waktu secara Kronos yang Tuhan berikan kepada kita ya, kita masing-masing mempunyai 24 jam ya. Iya. Iya. Ada orang yang memakai 24 jam itu dengan maksimal, ada orang-orang yang memakai 24 jam ya game, scrolling social media. Well, that's not wrong. Yes. Cuman Tuhan mau kita menjadi pengelola yang baik segala sesuatu. Uang kita, termasuk waktu kita. Bagaimana kita bisa memanage waktu kita dengan baik, itu menurut saya salah satu tanggung jawab yang sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kita banyak uang. Ya. Saya selalu mengatakan, you will lose everything that you cannot manage. Anda akan kehilangan segala sesuatu yang Anda tidak bisa kelola dengan baik. Anda gak bisa kelola uangmu, kau akan kehilangan uangmu. Kau gak bisa kelola keluargamu, kau bisa kelola kesehatanmu, kau akan kehilangan juga. Kau gak bisa kelola waktumu. Orang-orang akan merasa, kok aku gak ada waktu ya. Iya. Karena mereka gak bisa mengelola waktunya dengan baik. Jadi it's not bagaimana Tuhan kasih kita banyak waktu, no. Bagaimana dengan waktu yang dikasih kita memanage dengan maksimal. So be wise in spending time. Jadi saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hari-hari ini adalah waktu yang jahat. Pergunakanlah waktu dengan baik. Rasul Paulus pernah bilang, use your time wisely. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Nah, ya Tuhan, God wants us to be a good steward. Tuhan kepingin jadi kita menjadi pengelola yang baik. Iya. Makanya kalau Tuhan kasih kita waktu secara Kronos ya. Iya. Kalau Kairos itu di luar kendali kita. Iya, betul. Kronos, ya Tuhan yang sudah kasih, semua kita rata 24 jam. Iya. Ya, gimana caranya? Kita mengelolanya dengan baik. Gitu ya, Pastor. Biasa ya. Iya, kita seperti itu ya di gereja ya. Luar biasa, dapat satu hal yang luar biasa ya pengalaman hari ini. Pastor, sorry mungkin mic-nya bisa lebih deket lagi ya. Oke, Takutnya oke. suaranya nggak Siap, kedengeran. siap. Iya. Pastor, kita balik lagi ke proses di balik layar ya di Kronos ya. Kita tahu Pastor Andrew Gunawan adalah pastor yang memimpin GSJS di Jabodetabek. Ya Pastor Tuhan. ya. Ya. Itu yang orang lihat dengan gaya kepemimpinan pastor yang dinamis. Kita pasti tahu Pastor, Jabodetabek itu menjadi seorang gembala di Jabodetabek itu pasti tidak mudah dan tidak bisa dalam semalam. Ya. Ya Pastor ya. Bisa cerita gak Pastor masa-masa di mana Pastor diajak Tuhan untuk menjadi gembala, memimpin gereja jemaat GSJS dan menunggu waktunya Tuhan yang banyak orang tuh nggak lihat perjuangan pastor. Nah, Oke. Ini mau versi panjang atau versi pendek? dah kita ngikut. Oke, jadi saya ceritakan yang pendeknya ya. Jadi sebenarnya sekali lagi Kairos itu berbicara tentang suddenly. Ya. Iya. Suddenly her breathing stop. Suddenly Joseph becomes the king. Yes. Next to the king. Suddenly. Yes. Sama pun saya juga. Saya ke Jakarta pun suddenly. Saya masih ingat itu kalau nggak salah 2 atau 3 Juli 2022. Hari Minggu kan ibadahnya. Iya. Saya baru dikasih tahu papa saya akan pergi ke Jakarta mengadakan ibadah perdana Minggu di Jakarta. Itu hari Rabunya.
Oh, hari Minggu ibadah hari Rabu. Sekali ya. Rabunya. Jadi hari Rabu saya dikasih tahu Minggu saya berangkat. Wow. Suddenly. Wow. Harus siap tuh ya. Ini baru dengar kejadian seperti ini. Wow, Iya. sangat singkat banget ya. Sangat singkat. Iya. Tapi gini, persiapan pelaksanaannya memang 4 hari. Mm-mm. Tapi ternyata yang Tuhan sudah lakukan mempersiapkan saya itu sudah jauh sebelum. Gini, saya ingat apa yang ada orang, saya lupa siapa yang pernah ngomong gini. When the opportunity comes, it's too late for you to prepare. Ketika kesempatan itu datang, ketika kairos itu datang, waktu kamu mau mempersiapkan sudah telat. Harusnya ketika sembari kamu menunggu kairos, Iya. menunggu kesempatan, menunggu suddenly itu, ya kamu harus mempersiapkan dirimu untuk lama. Iya. Jadi memang secara teknikal saya mempersiapkan untuk dari Surabaya ke Jakarta itu cuman 4 days. Tapi secara nggak langsung Tuhan itu sudah mempersiapkan saya jauh sebelum Juli 2022. Sejak SMA saya sudah mau melayani. Sejak kuliah, ya saya kuliah kedokteran. Tapi setiap hari yang kayak saya berangkat kuliah, saya pulang kuliah, saya kemana-mana. Di mobil saya, yang saya dengerin setiap hari itu firman. Wow. Jadi pulang pergi, saya itu mungkin sudah dengerin firman itu ribuan jam. Selama saya kuliah itu yang saya dengerin, pulang pergi itu selalu firman Tuhan. Jadi ya saya tidak bermaksud menyombongkan diri ya, saya nggak mau jadi orang Farisi ya. Iya. Tapi saya sudah lumayan katam. Orang ngomong apa, saya tahu ini di mana. Dia nyambungnya kemana. Itu saya sudah mempersiapkan diri selama kuliah. Saya belajar firman, saya dengerin firman. Zaman itu belum ada YouTube, belum ada ini. Saya tumpukan kaset khotbah saya itu berlemari-lemari. Buku khotbah saya itu lebih banyak daripada buku kedokteran saya. Wah. Mungkin lebih katam kitab suci. Lebih banyak. Betul. Jadi mungkin preparationnya suddenly-nya itu 4 hari. Tapi saya sudah mempersiapkan diri saya itu. No. Tuhan yang mempersiapkan saya. Yes. Itu bertahun-tahun. Iya. Sehingga saya ke sini. Ya, let's go. Iya. Ayo. 4 days enough. Secara manusia gak enough. Tapi secara mentally I was prepared. Yes. My heart was prepared. Yes. Tuhan sudah mempersiapkan itu jauh Iya. Iya. sebelum dia akan memperlakukan. Jadi sama semua di dalam Alkitab pun kalau Tuhan memberikan kairos kepada siapapun, Tuhan mempersiapkan dulu. Kayak Daud contohnya. Iya. Dipersiapkan dulu sebelum Goliat itu kan kairosnya Daud ya. Iya. Iya, betul. Tapi sebelumnya Tuhan sudah membuat Daud berhadapan dulu sama beruang sama singa. Jadi perlawanan. Untuk apa? Tuhan mempersiapkan. Sehingga kita diperhadapkan dengan singa dan beruang. Kita mengira Tuhan jahat. Iya. Betul ya? Iya. Betul. Itu latihan Iya. ya. Itu latihan. Tuhan sudah mempersiapkan ya. Itu persiapan Tuhan untuk something bigger. Bigger, yes. Ya, jadi apapun yang terjadi ya Tuhan baiklah ya. Yes. Amin. Pastor, apa sih tantangan terbesar Pastor? Tadi kan Pastor cerita tuh mengenai kairosnya. Pasti ada tantangannya nih. Kenapa Pastor tetap memilih konsisten nih di pelayanan? Apalagi pindah dari Surabaya ke kota besar Jakarta dan menjadi gembala utama Jabodetabek loh. Iya, Yang orangnya tuh beragam dibanding dengan Surabaya. iya. Jadi pertanyaannya tantangan beratnya ya. Betul. Tantangan terberatnya ya. Oke, memang tantangan berat itu banyak. Mm-mm. Jarak itu tantangan ya. Mm-mm. Dari Kelapa Gading terus ke sini, terus rumah saya itu besar. Orangnya juga tantangan beragam. Mm-mm. Di sini saya ketemu dengan orang-orang yang macam-macam yang seumur hidup saya di Surabaya selama 20
7 tahun saya tidak pernah melihat dan mengalami orang yang saya alamin di kota ini. Iya. Jahatnya sudah on another level. Wow. Ya, benar-benar. Tapi buat saya itu bukan tantangan dan terberat ya untuk menjadi orang yang konsisten. Musuh terbesar kita bukan orang, bukan waktu, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ya, itu tantangan terbesar yang setiap kita harus mengalahkan ya every day. Not beating others, but beating ourselves. Mengalahkan diri sendiri, mengalahkan kedagingan, mengalahkan kemalasan, mengalahkan alasan. Oh, malah diri sendiri. Iya, itu menurut saya tantangan terbesar adalah untuk menjadi konsisten ya, adalah diri sendiri. Ya, makanya setiap hari kita minta pertolongan Tuhan aja, minta kasih karunia aja. Tuhan tolong. Paling susah adalah diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita memacu diri kita untuk lebih dan tetap konsisten. Buat saya itu yang paling susah, tantangan terbesar. It's not other people, it's not other things, but how we control ourselves. Itu tantangan terbesar buat saya. Iya, buat kita semua juga kali. Iya, betul, benar ya. Pastor. Terus Pastor, tadi tantangan terbesarnya ada diri sendiri. Berarti Pastor pernah mengalami burnout atau ngerasa aduh lelah banget nih. Nah, kita minta nih dari pastor nih, ya kan sebagai jemaat. Gimana trik pastor buat riset kehidupan rohani pribadi supaya tetap on top ya, pastor? Kerohanian pribadi ya ini berarti pertanyaan. Yes. Ya. Ya pasti doa, baca Alkitab, dengerin firman Tuhan, dan seperti tema di tahun ini, rest. Yes. Slow down. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lanjutannya Amin. Pak Usman. Ia membaringkan aku di Membaringkan padang yang aku. berumput hijau. Tapi seringkali masalahnya kita nggak mau berbaring. Baring. Itu masalahnya. Tuhan adalah gembalaku, Usman lolos jadi pastor. takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Tuhan mau kita berbaring. Iya. Iya, betul. Sebenarnya Iya. Tuhan itu mau kita berbaring, slow, Yes. rest in His presence. Tapi seringkali kita nggak mau rest. Then there comes the problem. There comes the problem. Ya. Tuhan sudah kasih kita undangan untuk duduk makan. Tuhan kan kasih undangan ya. Panggillah orang-orang undanganku. Makanannya sudah siap. Duduk makan. Tapi mereka banyak alasan. Sama seperti kita. Ya, Tuhan suruh kita duduk. Tapi kita sibuk. Kita banyak alasan. Kita lebih suka pakai kekuatan kita sendiri. Iya, betul. Ya, lebih suka pakai cara kita sendiri. Padahal Tuhan sudah di Mazmur 23 sudah katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita ingin Tuhan menjadi gembala dan kita tidak kekurangan, Ia membaringkan aku. Yes. Ya berbaringlah dekat dengan Tuhan. Jadi itu. Jadi kesibukan banyak, tapi jangan lupa untuk rest. Rest secara physically, ya, rest secara mental, rest secara kerohanian, untuk take time to charge bersama Tuhan. Ya, itulah. Wah, keren ya. Pastor, ini kan mengenai gereja GSJS ya. Ya. Gereja GSJS ini kan jemaatnya ini beragam banget nih, Pastor. Ya. Ya, dari anak muda sampai yang tua. Gimana caranya Pastor bisa nyambung ke semua generasi ini? Gimana caranya bikin nilai Alkitab yang lama tetap terasa relevan nih buat zaman yang sekarang ini? Relevan untuk yang tuanya atau yang mudanya? Terutama yang tua ya, Pastor ya. Yang muda juga sama sih sebenarnya. Karena kalau yang tua itu kadang-kadang mereka melihat dari mungkin kitab-kitab perjanjian lama, mungkin cara konsepnya seperti apa gitu ya, Pastor ya. Tapi mungkin ada penyesuaian generasi zaman sekarang ini. Mungkin cara pengaplikasikan firman Tuhannya itu, oh
kayaknya nggak seperti yang zaman dulu, seperti yang dalam perjanjian lama gitu ya. Sekarang kan lebih banyak ke generasi yang modern gitu, Gen Pastor. Z. Iya, Gen Z ini. Cara mereka kadang-kadang suka menganggap, oh ibadah itu harus, perjamuan kudus itu harus benar-benar persiapan. Kalau zaman dulu ya pernah Iya. saya di gereja tuh Pastor tuh, perjamuan kudus itu harus benar-benar dipersiapkan 1 seminggu sekali, itu harus puasa, terus harus benar-benar orang-orang yang penatua gitu. Tapi dengan zaman sekarang ini perjamuan kudus itu bukan hanya menurunkan derajat ya untuk kekudusan gitu, tapi mereka mendapat esensinya perjamuan kudus itu dengan mungkin secara tidak terlalu liturgi gitu Pastor ya. Mungkin langsung dengan angkat cawan roti ya, anggur perjamuan dengan sesingkat itu Pastor. Kalau dulu kita melihat wah harus lama gitu ya doanya untuk perjamuan kudus, untuk angkat roti aja itu satu lama Pastor dan seterusnya. Tapi dengan generasi zaman yang sekarang ini itu membuat itu tuh is okay gitu, nggak ada masalah dengan masalah-masalah seperti itu. Gimana caranya Pastor menuangkan hal itu? Jadi kita semuanya kembali ke esensi ya. Jadi di dalam bergereja, di dalam meskipun kita gereja yang modern, main course-nya jangan dikurangin. Jadi mungkin perbedaan dari zaman ke zaman adalah oke, kalau dulu main course-nya ini, terus side dish-nya sekian. Nah, tapi kita zaman sekarang itu main course-nya jangan diubah. Main course misalnya ayamnya, Iya. cara masak ayamnya, Iya. cara masak dagingnya jangan diubah. Yang bisa diubah misalnya sayurnya, cutleries-nya, dekorasinya. Itu boleh berubah. Jangan jadul. Cuman esensinya, firmannya, bobotnya itu jangan dikurangin. Jadi ada banyak stigma yang mengatakan gini, mega church artinya firmannya nggak berbobot, hype talk. Kalau mega church artinya yang penting rame-rame, entertainment. Gua datang terentertain. Ya. Tapi firmannya so-so. Ada yang mengatakan, oh kalau gereja lama itu firmannya lama dan gak ada entertainmentnya. Oke. Esensi datang ke gereja itu apa sih? Cuma ketemu Tuhan, terima firman Tuhan, jalan dalam kasih karunia Tuhan. Itu jangan diubah. Iya. Jadi yang tua, saya dengar banyak review dari orang-orang itu ngomong gini. Ini bukan bermaksud menyombongkan GSJS ya, bukan bermaksud promosi ya, bukan promosi. Cuman ada yang ngomong gini. Ternyata datang ke GSJS itu saya kira hanya soal entertain, happy, tepuk tangan, musiknya bagus, soundnya bagus dan lain-lain. Ternyata aku masuk ke sini, dengerin firmannya, ternyata nggak kalah bobotnya. Iya. Tapi bagaimana kita tetap bobotnya itu tetap ada, ya. Tapi kita membuat itu se-entertainment mungkin. Bukan saya nggak bisa mengatakan entertainment ya, tapi semodern mungkin, serelevan mungkin bagi yang muda, tetapi yang tua pun dapat firman, dapat esensi. Jadi kita nggak mekat yang terlalu liturgis, yang terlalu gimana-gimana, supaya esensinya itu tetap didapatkan. Jadi yang senior tetap dapat makan, yang muda dapat makan, dan sekaligus mereka merasa oh ini gereja modern, gitu. Luar biasa ya. Luar Pastor, biasa Pastor. Ya. Pastor, anak muda zaman sekarang ini kan sering dibilang generasi instan nih Pastor ya. Ya mungkin gimana caranya Pastor ngajarin mereka buat sabar dengan menghargai waktu Tuhan yang gak selalu instan Pastor. Bagaimana caranya Pastor bisa menyampaikan kepada generasi muda bahwa bukan hanya semuanya segala instan gitu ya, tapi melalui proses yang Pastor mau sampaikan kepada generasi anak muda. Bagaimana saya mengajarkan? Iya. Yang pastinya dari firman Tuhan ya. Iya. Base-nya dari firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang instan itu biasanya doesn't last long. Ya. Yang tadi saya sempat sampaikan kan, panjang lebar kan.
sebelum Tuhan memberikan kairos yang suddenly itu, ada persiapan Tuhan yang betul. cukup lama ya. Kita nggak ragu terhadap kairos ini, pasti terjadi. Yang sering kita harus ragukan adalah ini loh, rentang waktu ini loh. Iya. Iya. Banyak yang tumbang, banyak yang menyerah, Iya. banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak yang marah sama Tuhan. Di proses ini mereka coba gagal, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, sudah nggak Tuhan-Tuhanan. Ya. Saya selalu mengajarkan, waktu Tuhan itu ada bagi setiap kita. Ya. Setiap kita doa, Tuhan itu mendengar. Meskipun ya, kalau ini mau dijabarin luas banget ya. Meskipun seringkali dan kadangkali jawaban yang Tuhan kasih itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi percayalah, apapun jawaban Tuhan, Tuhan berkata iya, atau Tuhan jawabnya berbeda, tapi ketahuilah Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Yes. Ya. Kita contoh ya, kita minta diberkati, tapi misalnya nih kita belum siap diberkati. Banyak orang ketika diberkati dan belum siap, justru berkat yang diterima menghancurkan hidupnya. Iya. Kita punya Bapak yang baik nggak mungkin mau apa yang diberikan sampai menghancurkan anak-anaknya. Iya. Betul ya? Nggak mungkin Bapak yang baik meskipun dia kaya bisa membelikan bagi anaknya yang umur 9 mobil Porsche. Sangat bisa. Tapi kalau anaknya umur 9 dibelikan Porsche, mati anaknya. Iya. Betul. Jadi kalau Tuhan belum kasih, artinya kita belum siap. Dan kalau Tuhan tidak kasih sesuai dengan keinginan kita, artinya Tuhan tahu itu nggak pas buat kita. Iya. Percayalah gini, kita punya Tuhan yang berdaulat. Yes. Ya, berdaulat artinya apapun keputusannya, hargailah Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Bukan hanya dia adalah Tuhan yang berdaulat, tapi dia adalah Bapa yang baik. Artinya apa? Tolong hargai keputusan Tuhan, Iya. karena kamu harus percaya, apapun keputusan Tuhan, kapanpun kairosnya Tuhan, dia tahu yang terbaik bagi Iya. kita. Dia adalah Bapa yang baik. Yes. Jadi kekristenan itu starts from a relationship. Sebuah trust bahwa Tuhan gak mungkin salah. Bapakku yang baik gak mungkin mempunyai maksud yang jahat terhadap aku. Yes. Yes. Yang aku mau bisa salah. Yang aku doakan kemungkinan besar ngawur. Tapi kalau yang Tuhan mau gak mungkin salah. Yes. Kalau yang Tuhan jawab gak mungkin salah. Yes. Karena dia Bapa yang baik. So it starts from relation. Jadi banyak orang gak setia sama Tuhan karena mungkin relationshipnya sama Tuhan gak ada. Jadi mereka ragu. Benar gak sih? Betul. Gitu. Iya. Ya, Itu ya, gak Pastor. instan, tapi percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dia adalah Bapa yang baik. Amin. 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 Jadi kuncinya di relasi dengan Tuhan. Ya, betul. Baru bisa menghargai proses menembus Iya. waktunya ya, Pastor Yes. ya. Pastor, sekarang kita di segmen momen ilahi nih di Kairosnya. Pastor sebagai Bapak Gembala dan Bu Jessica sebagai Ibu Gembala, sekarang udah ada simfoni juga ya, Pastor ya. Penting banget kan di keluarga ini untuk sebagai keluarga Gembala. Pernah gak sih Pastor sama Bu Gembala tuh merasa gini, ini bukan aku, mesti Tuhan nih yang ambil alih. Nah, bagaimana cara pandang Pastor tuh bersama dengan Bu Gem? Wah, kalau kita mau bicarakan itu banyak. Iya. Ini ya nggak bisa membicarakan bahkan dari hal kecil sampai hal yang besar. Kita merasakan, wow, ini bukan kami ini pasti ini semuanya campur tangan Tuhan. Contohnya Pastor, kalau bisa ada konflik-konflik dikit sih dengan Bu Gem gitu. Kita ngomong tentang gereja awal-awal ya. Iya. Iya. Gereja Gimana? awal-awal gini. Dari awal saya terjun, ya dari Surabaya ke Jakarta. Saya
ya nggak ada orang yang saya pun nggak expect akan sejauh ini memang. Oh. Nobody expected kita akan sejauh ini. Dan ya mungkin papa saya dalam pikirannya mungkin berkata, oh ya udahlah sana paling nanti balik lagi. Jadi kita nggak mempersiapkan apa-apa. Singkat ceritanya gini, saya datang ke Jakarta tanpa modal, nggak pakai modal, ya, hanya modal badan, modal mulut, modal penyertaan Tuhan aja. Iya. Saya masih ingat dulu Hotel All Sedayu yang nggak sampai 70 orang kapasitasnya. Kami pindah ke Flix. Kami harus beli banyak hal dong. Kamera, komputer, speaker, alat musik yang bagus dan lain-lain. Saya masih ingat di rekening saya isinya cuma 10 juta. Wow. 10 juta. 10 juta apa artinya? Iya. Dibandingkan dengan seperti itu. Iya. Betul ya? Iya, betul. Kami harus beli banyak hal dan membayar banyak hal dan gedungnya juga mahal juga. Saya masih ingat, istri saya masih ingat banget. Ketika kami harus membayar, sampai sekarang nggak ada mutasinya, nggak ada mutasi ya. Dan kita nggak tahu siapa malaikat. Tiba-tiba dari 10 jadi 300. Wow. Nggak ada mutasi sampai detik ini. Kita nggak tahu. Keren banget. All of a sudden, ya. Mungkin yang nonton ini mungkin kalau misalnya BCA mungkin akan ngelacak ini dari siapa ini. Ini dari mana nih uang nyasar. Itu uang nyasar. Jadi 300 juta saya bayarkan semua selesai. Wow. Tanpa modalnya penyertaan Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan kirim malaikat atau Tuhan membuat glitch dalam sistem. Sehingga uang itu bisa nyasar dari 10 jadi 300. Sehingga itu menjadi modal awal. Wow. Apakah manusia? Ya nggak mungkin. Iya. Itu Tuhan. Itu apalagi dulu awal-awal belum jemaat belum sebanyak sekarang. Cuman berapa ratus aja itu dulu. Iya. Berapa puluh aja dulu itu. Ya itu Tuhan. Luar biasa. Belum lagi setiap Natal kayak kemarin. Kita tahu ya bulan Desember, bulan Januari musim hujannya seperti apa di Jakarta. Iya, betul. Ya kacau banget ya. Betul. Tapi Pak Usman, Bu Vivi kemarin Wah, 24-25 sukses. melayani ya. Iya. Sukses. Luar biasa. Natal GSJS sukses. 2 hari Iya. nggak ada hujan Yes. sama sekali. Yes. Betul. Jadi itu kayak wow, bahkan hal yang seperti ini pun Tuhan menyertai. So bukan manusia, Iya. itu semuanya Tuhan. Jadi mungkin saya selalu ngomong gitu sama Tuhan. Setiap persiapan ya saya cuma ngomong sama Tuhan. Ada terlalu banyak yang gak bisa kami kendalikan. Tolong Tuhan campur tangan. Dan selalu Tuhan campur tangan. Amin. Kita berupaya, tapi campur tangan Tuhan itu 90% menyelesaikan. Yes. Bagian kita 10%. Jadi maksimalin yang 10%, biarkan Tuhan yang ngerjain 90%. Wow, keren Pastor. Mujizat Tuhan selalu nyata ya Pastor. Pastor, GSJS punya dampak besar nih. Komunitasnya sekarang Pastor kan bilang sudah banyak banget jemaatnya Pastor. Kira-kira Pastor boleh tahu gak visinya apa nih 5-10 tahun ke depan? Untuk GSJS atau GSJS Impact? GSJS Impact. Jadi GSJS Impact itu adalah pelayanan misi ya, misi dan penginjilan. Dimana setiap bulan itu kita menjangkau ribuan orang-orang untuk menyalurkan kasih Kristus. Ya, jadi sungguh kami ingin melihat banyak orang itu yang kenal Tuhan. Itu kerinduan saya lewat GSJS Impact ini. Yes. Gereja kita menjadi dampak yang luas, bukan hanya bagi jemaat tetapi di luar sana. Ya, jadi mimpi saya ya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. That's it. Semakin banyak orang yang boleh terdampak dari apa yang kita lakukan. Kita sekarang ada program 5 roti 2 ikan. Yeah. Kita bagi makanan ke jalan-jalan. Yes. Program peduli hamba Tuhan. Di daerah ada hamba-hamba Tuhan yang mereka kekurangan, mereka meninggalkan jabatannya jadi gembala karena mereka nggak punya uang. Kita support kehidupan mereka, kita support keluarga mereka. Kita juga ada program bangun Bahteranu, di mana kita membangun gereja-gereja di daerah.
kemarin kesaksian bahwa sekian tahun mereka tidak bisa beribadah di gereja. Akhirnya kemarin mereka ibadah. Oh, puji Tuhan. Daerah mana tuh Pastor? Itu di GKII di mana gitu. Saya terus terang lokasinya saya precise-nya saya nggak tahu. Pokoknya GKII itu yang gereja yang sedang lagi kita bangun sekarang. Wow. Mereka kasih testimoni. Pak, sudah bertahun-tahun lamanya kami nggak bisa ngadakan Natal di gereja. Karena kalau Natal selalu hujan. Wow. Karena Setelah- gedungnya ya. Setelah sekian tahun, akhirnya kami bisa mengadakan Natal di gereja. Wow. Itu impact yang kita lakukan. Saya dengar itu, Terharu banget ya. Wow, iya, luar biasa ya. Gimana ya rasanya ya? Iya. iya, Orang nggak pernah Natal tiba-tiba bisa Natal. iya, Sangat setelah berat sekian ya. tahun ya. Iya. Jadi Terharu banget. itu impact yang kita Iya. ingin terus lakukan dengan banyaknya hal yang Tuhan akan percayakan, banyaknya resources yang Tuhan akan percayakan. Semakin luas impact. Sekarang tahun ini kita sudah mulai bergerak di dalam yayasan, ya namanya yayasannya Yayasan Dampak Bagi Mereka, di mana kita want to be an impact bagi mereka. Itu program peduli hamba Tuhan. Kita ada pos PI dan lain-lain. Ya 10 tahun ke depan mungkin kita akan mengadakan rumah sakit apung. Itu menjadi target berikutnya. Wow. Oh, rumah sakit. Tapi pasti itu nggak mungkin di dalam waktu yang dekat ya. Ya. Izinnya, biayanya, rumah sakit apung itu kan rumah sakit yang di atas kapal yang bisa menjangkau pelosok yang tidak terjangkau. Ya. Jujur saya terinspirasi oleh Dr. Lee Darmawan. Yes. Saya dulu kuliah mau jadi dokter bedah, ya. Saya banyak terinspirasi sama Dr. Lee. Ya belum dapat kesempatan untuk ketemu sih. Iya. Siapa tahu Dr. Lee Darmawannya nonton ini. Iya, iya. Luar biasa ya. Jadi kami juga ingin melakukan apa yang beliau lakukan, itu sungguh luar biasa dampaknya. Ya kita serahkan aja lah sama Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau melihat itu terjadi di gereja kami. Puji Tuhan. Wow, keren banget ya. Keren banget Pastor. Dari tadi kita dengar kesaksian bagaimana Tuhan tuh berkarya dalam kehidupan Pastor, panggilannya dan karyanya Tuhan terus bekerja untuk gereja GSJS. Itu kita melihat bagaimana karya Tuhan tuh dahsyat banget ya, besar banget. Bahkan di luar ekspektasi mungkin yang Pastor bayangan gitu ya. Bagaimana sampai sekarang itu luar biasa, Tuhan bekerjanya dahsyat banget. Nah Pastor, kalau misalkan Tuhan tuh kasih mesin waktu buat balik lagi ke masa lalu. Iya. Ya. Dan apa yang satu pesan penting yang Pastor mau bilang ke Andrew Gunawan yang baru mau mulai melayani Tuhan? Wow, pertanyaan susah ini ya. Pertanyaan susah ini ya. Banyak sih yang saya mau sampaikan ke Gunawan di masa lalu. Maksudnya ya Ya, salah satunya ya apapun kesulitan jangan berhenti. ya, Apapun kesulitan yang kamu hadapi ya mungkin ya seperti lagu yang pernah saya tulis, ada kalanya kau ingin menyerah, ya, ya jangan menyerah, iya. karena kedepannya Tuhan akan mempercayakan kamu banyak. Hmm. Jangan berhenti sekarang. Bahkan kalau saya bisa memutar balik waktu dan saya bisa mempersiapkan waktu dan saya tahu apa yang Tuhan sudah siapkan saat ini, saya akan kembali ke masa itu. Saya akan ngomong saya harus lebih giat buat Tuhan. Yes. Ya. Banyak sih yang saya mau sampaikan tapi nggak bisa sampaikan di sini juga. Ya. Luar biasa Pastor ya. Nah Pastor, buat para pendengar, pemirsa mungkin yang hari ini Pastor sedang stagnan atau mungkin merasa kayaknya ketinggalan dalam waktunya gitu ya. Ketinggalan gimana nih? Ketinggalan mungkin dia harusnya sudah pencapaian nih dengan usia yang tahun sekian, harusnya sudah mengalami kesuksesan. Tapi kok sepertinya dia melihat orang-orang bahwa dia ketinggalan waktu nih Pastor. Harusnya di generasinya dia harusnya udah mengalami pencapaian sukses yang dia raih. Tapi sepertinya dia kayak kehilangan waktu-waktu masa-masa emas itu Pastor. Kehilangan arah Kehilangan ya. arah gitu ya. Kehilangan waktu. Aduh, saya harusnya nih udah berhasil nih dengan usia sekian nih, kategori seperti yang orang dunia ada standarnya gitu Pastor ya. Tapi ini gimana caranya Pastor menyikapi Pesan untuk mereka nih semangatnya ya. untuk semangatnya nih, betul ya. Semangatnya mereka tuh ada semangat nggak untuk Pastor yang mau kasih untuk mereka semua ini? Yang pertama, kalau Anda merasa ketinggalan waktu dibandingkan dengan sebayamu, Iya. misalnya nih ada orang kamu harus sukses sebelum umur 30, Iya. kamu harus sukses sebelum umur 40. Iya. Siapa yang suruh?
Mm-mm. Yang haruskan kamu punya uang 1 miliar sebelum umur 30, siapa yang suruh? Hmm. Standar yang dunia berikan atau itu Tuhan yang suruh? Yes. Hmm. Betul. Itu kan dunia ya Iya. kan? Iya. Akhirnya dunia menciptakan sebuah standar yang unrealistik. Akhirnya kita terpacu untuk gua harus seperti itu. Mm-mm. Dan ketika kita tidak mencapai, kita panik untuk mengejar. Dan percayalah semakin kita panik, semakin kita mengejar, semakin kita nggak dapat. Iya. Karena orang yang panik, orang yang anxious, orang yang gelisah, biasanya pikirannya nggak benar, Iya. ya nggak bisa mikir panjang. Jadi bagi yang merasa sudah ketinggalan dengan sebayanya, jangan Anda hidup di dalam standarnya yang sudah ditentukan sama orang. Mm-mm. Hiduplah dalam standarnya Tuhan. Iya. Tuhan nggak suruh kita sebelum umur 40 punya uang 1 miliar. Mm-mm. Tuhan nggak suruh kita sebelum umur 40 jadi orang yang berhasil. Iya. Nggak ada. Iya. Itu kan standar yang ditentukan sama dunia ya. Iya. Jadi bahkan firman Tuhan berkata segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Iya. Ya, ngejar segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Jangan kejar segala sesuatu di bawah matahari. Kejarlah Dia yang di atas matahari. Yes. Iya. Tuhan yang di atas matahari. Kejarlah Dia. Satu. Jadi yang kedua, merasa stagnan, Mm-mm. nggak berkembang. Sudah bertahun-tahun lamanya nggak berkembang. Mereka merasa kok hidupku nggak grow ya. Mm-mm. Yang dunia mau adalah progres. Jadi ya, Iya. perlahan naik, perlahan naik, perlahan naik. Betul dan nggak salah. Tapi sekali lagi, seringkali stuck atau bahkan penurunan. Anda turun, level misalnya turun. Bukan berarti Tuhan nggak menyertai. Kembali lagi ke awal. Yusuf hidupnya juga turun kok. Iya. Dari rumah bapaknya jadi budak, Iya. sempat naik dikit, turun ke penjara, Iya. terus dilupakan, turun terus hidupnya. Satu titik Kairos datang, apa yang terjadi? Diangkat. Suddenly. Mm-mm. Yes. Jadi dia mengalami penurunan, Iya. dia mengalami stuck. Daud juga lakukan yang sama. Dia jadi buronan selama hampir 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Stuck hidupnya. Iya. Tapi apakah Tuhan lupa? Nggak, Tuhan nggak lupa. Iya. Jadi bagi orang yang merasa kamu stuck, bukan berarti Tuhan lupa. Iya. Tuhan nggak pernah lupakan diri kita. Tuhan tuh nggak pernah lupain doa-doa kita juga. Ya, Yes. stuck, tetap semangat. Yes. Ya, suatu saat Kairos itu datang, and suddenly her bleeding stopped, and suddenly Joseph become king, and suddenly David become king. Kata suddenly, mungkin stuck, mungkin turun, tapi tetap semangat. Ya, karena Kairos Tuhan bisa datang kapanpun. Wow. Wah, keren mantap banget ya. Luar biasa. Kita mengalami urapan, Pastor. Benar-benar ya. Iya. Benar-benar kita sampai gimana ya? Kayak ngikut seminar kehidupan ya. Ya, pemirsa pasti diberkati hari ini dengan podcast kita bersama dengan Pastor Andrew. Iya. Banyak hal yang kita bisa banyak belajar di sini. Kita di sini di podcast saya terasa banget nih Iya. urapannya ya. Iya, betul. Sampai speechless kita tuh dengar Pastor Andrew berbicara Dahsyat. ya. Terakhir nih Pastor. Sebenarnya waktu ibadah itu saya sempat pikir wow, keren nih Pastor Andrew. Yang paling membuat saya wonder gitu ya. Pastor menciptakan lagu yang judulnya Tetap Bersamaku. Ya. Ya. Penasaran nih Pastor. Dengan begitu hektiknya jadwal pastor, beragamnya kegiatan, bagaimana sih proses penciptaan lagunya itu? Pergumulan apa yang sebenarnya waktu itu pastor alami? Ya sebenarnya kalau menciptakan lagu itu, ya Tuhan itu kasih talenta itu sejak 2013 ya. Tuhan sudah kasih talenta itu, dan memang dari sononya saya keluarga musisi yang saya dari sononya itu suka main musik. Jadi musical abilities adalah sesuatu yang Tuhan tanamkan dari sononya. Oh. Gitu ya. Jadi
Itu Tuhan kasih memang talenta itu. Nah, untuk semua pergumulan, ya di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan itu, ya mungkin di luar harus tetap tersenyum. Shalom. Pastor gimana kabar dia? Oh, Luar biasa. Itu yang berat, Pastor. Gimana cara menyikapinya? Kami dituntut untuk selalu baik. Ya. Pendeta dituntut untuk selalu baik. Pendeta dituntut untuk selalu tersenyum. Iya. Pendeta dituntut untuk selalu happy, puji Tuhan, diberkati, haleluya, hosana, apapun lah itu namanya. Iya. Ya, kita dituntut dan ya kadang we are not always like that ya. Yes. Ada banyak pergumulan, ada banyak tuntutan. Yes. Ya. Seringkali hamba Tuhan itu dituntut tanpa dimengerti. Ya. Makanya siapapun di sini yang mau jadi hamba Tuhan, ya Siap-siap ya kamu Pastor harus ya. mengerti, kamu harus mengerti. Jadi hamba Tuhan artinya kamu akan dituntut tanpa dimengerti. Ya, kamu harus tuntut harus gini. Dan dituntut itu capek, betul ya? Betul. Iya, capek. Betul banget. Tuntut tanpa dimengerti, Iya. tuntut tanpa mengerti situasimu, Prosesnya Betul. Pastor. kondisimu. Betul. Tuntut itu capek. Ya dalam situasi seperti itu ada kalanya kepingin, udahlah, berhentilah, Iya. menyerahlah. Ya ada kalanya. Ya makanya kan judulnya tetap bersamaku, awalnya ada kalanya ku ingin menyerah. Ya itu sebuah lagu kejujuran yang ya dari di awal itu memang saya nulisnya ada kalanya Iya. ku ingin menyerah, lebih mudah untuk Nanti Pastor, nanti ya, jadi live ya. ada kalanya kita berputus asa. Jadi memang itu jujur dari hati. Iya. Ada kalanya mau putus asa, tapi Tuhan selalu mengingatkan bahwa Dia selalu ada, bahwa nggak pernah meninggalkan. Di dalam lembah Dia tetap ada, di tengah hujan Dia menemani kita. Jadi lot of things have gone, banyak hal yang telah terjadi, dan mungkin ada banyak hal yang akan terjadi. Yes. Ya apapun lah itu, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap bersama kita. Amin. Ya. Amin. Pergumulan banyak sih, kalau saya ceritakan satu-satu nggak ada waktu untuk. Ini kayaknya sudah tembus berapa menit ini. Luar biasa. Hebat Pastor, karena syairnya tuh sangat ini ya. Kalau orang yang nyanyi pas pergumulan itu bisa nangis loh, Betul terbanyak banget. Pastor. Orang yang benar-benar pergumulan nyanyi lagu Pastor, waduh, Iya. itu bisa hujan tuh. Iya. Benar-benar Sangat hujan. meresapi sekali ya. Iya, benar-benar hujan gitu Pastor. Terakhir nih Pastor, request kita kan kita tahu Pastor Michael Gunawan bisa piano ya kayaknya ya, bisa alat musik, organ atau piano ya. Kalau Pastor apa nih? Karena saya anak pendeta, dan kalau ada pemain musik dulu nggak datang, saya harus gantiin. Oh. Jadi dari nggak bisa Iya. harus bisa. Luar biasa. Jadi kalau ngomong tentang pemain musik ya rata-rata ya bisa dikit-dikit lah. Rata-rata ya. Tapi saya awalnya belajar main gitar. Oh, gitar ya Pastor Gitar. ya. Jadi main dikit-dikit semuanya bisa. Dalam anugerah Tuhan. Pastor bisa gak nyanyiin sekali lagi nih untuk podcast kita menembus waktu ya? Gak ada alat musik ya. Alat musik ya. Kita langsung dengar dari penciptanya langsung. Iya. Ya. Jadi diberkatin ya. Jadi Luar biasa. mungkin kalau misalnya saya akapela di sini bakal jelek ya. Jadi lagu Tetap Bersamaku itu ada di Spotify, Iya. YouTube, Apple Music. Bagi teman-teman yang ingin menyerah, yang ingin berputus asa, Iya. yang merasa menjadi orang yang setia itu nggak mudah. Nah, itu lagu buat Anda. Wah. Itu hadiah dari Pastor Benar, Andrew betul Gunawan. betul Ya Pastor ya. Ya, benar sekali. Tuh. Jadi pemirsa, itu lagu yang terakhir pesan Pastor Andrew itu buat kita juga sangat diberkati ya. Iya. Kita tuh benar-benar jangan pernah menyerah ya. Karena dalam proses waktu apapun Tuhan pasti punya acara buat kita. Betul. Bahwa Amin. segala sesuatu indah pada waktunya, Pastor. Siap. Iya. Pastor, wah keren banget hari ini. Kita sangat diberkati dengan kesaksian Pastor yang luar biasa. Seperti ikut seminar singkat kita, ya.
Kita juga mengalami ya ke bawah ya, bahwa bagaimana karya Tuhan itu dahsyat banget. Jadi Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita dalam proses waktunya Tuhan. Jadi tetap semangat, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Pastor, sekali lagi terima kasih udah Terima jadi berkat kasih, buat kita Pastor. hari Ya, ini. sama-sama. Sangat diberkati kita, sungguh-sungguh banget mengalami hal yang dahsyat gitu Pastor. Sehingga ada motivasi yang membuat kita ayo jangan menyerah lagi. Maju terus sampai Tuhan beracara buat kita dan Ya. mengalami kesaksian yang dahsyat. Ya, Thank you Pastor. sama-sama. Untuk Pastor Andrew, keluarga dan gereja GSJS maju terus, Pastor. Kita tunggu lagu-lagu berikutnya ya. Siap. Untuk pemirsa, silakan menikmati lagu Pastor. Tadi kan sudah dibicarakan, tetap bersamaku di Spotify, di TikTok juga ada ya Pastor ya. Sampai jumpa di episode berikutnya Menembus Waktu. Tetap happy, tetap semangat. Jangan lupa menikmati setiap detiknya yang Tuhan kasih. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa makna. Tetap setia, tetap percaya, dan tetaplah menembus waktu dalam terang kasih-Nya. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Tuhan Tuhan berkati berkati. Pastor.